Perkenalkan, nama saya Keziani Puspita dengan NIM K7621062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan subsidiary ledger atau buku besar pembantu. Subsidiary ledger adalah buku besar yang digunakan dengan mencatat sekelompok akun dengan karakteristik umum dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Kelebihannya ada apa saja? Yang pertama, ditunjukkan dalam satu akun transaksi yang mempengaruhi satu pelanggan atau satu kreditur, sehingga memberikan informasi terkini tentang akun saldo tertentu. Yang kedua, membebaskan buku besar dari rincian yang berlebihan. Ketiga, membantu menemukan error dalam akun individu dengan mengurangi jumlah akun dalam satu buku besar dan dengan menggunakan akun kontrol. Dan terakhir, memungkinkan pembagian kerja dalam posting. Jadi, satu karyawan dapat memposting ke buku besar, sementara orang lain memposting ke buku besar pembantu. Subsidiary ini dibagi menjadi dua. Pertama ada accounts payable atau utang dagang, dan kedua accounts receivable atau piutang dagang. Subsidiary ini dibagi menjadi dua. Pertama ada accounts payable atau utang dagang, dan kedua accounts receivable atau piutang dagang. Yang pertama itu ada subsidiary ledger, accounts payable atau buku besar pembantu utang dagang. Disediakan untuk mencatat masing-masing pemasok secara terperinci yang banyaknya ditentukan oleh banyaknya pemasok yang memberikan pinjaman kredit baik berupa barang dagangan maupun aktiva lainnya. Sumbernya itu ada 3. Pertama, purchases journal, kedua, cash payment journal, dan ketiga, general entries. Lalu yang kedua adalah subsidiary ledger, accounts receivable, atau buku besar pembantu piutang dagang. Disediakan khusus untuk merinci langganan kredit kepada siapa sajakah perusahaan melakukan transaksi penjualan kredit, di mana alamatnya dan berapa jumlahnya. Sumbernya itu ada 3, yaitu sales journal, cash receipt journal, dan general entries. Berikut adalah bentuk umum subsidiary ledger. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita langsung saja contoh subsidiary ledger accounts payable. Di sini saya sudah membuat tabel purchases journal, cash payment journal, dan subsidiary ledger accounts payable. Perusahaan Dagang Harum Bunga, Bandung pada tanggal 31 Juni 2021 memiliki saldo akun piutang dagang sebesar 8.350.000 dan saldo akun utang dagang sebesar 6.850.000 dengan rincian buku utang dagang PT Gemilang sebesar 2.550.000. Kita langsung saja di subsidiary ledger accounts payable PT Gemilang. Di rincian buku utang dagang PT Gemilang sebesar 2.550.000. Maka kita masukkan di tabel subsidiary ledger di tanggal 1 dengan explanation balance, dan 2.550.000 ini taruh di kredit. Lalu selanjutnya kita lihat di cash payment journal pada tanggal 13. Di situ PT Gemilang accounts payable-nya di debit 2.550.000. Maka kita masukkan ke subsidiary ledger 2.550.000 di debit. Karena pada tanggal 1 di kredit 2.550.000 dan pada tanggal 13 di debit 7.550.000, maka kita kurangkan. Hasilnya 0 di kredit. Selanjutnya kita lihat di purchases journal. Di situ terdapat PT Gemilang pada tanggal 18 accounts payable di kredit sebesar 3.300.000.
Maka kita masukkan ke subsidiary ledger 3.300.000 di kredit. Sehingga balance-nya di kredit 3.300.000. Terakhir, kita lihat di cash payment journal pada tanggal 28. Di situ ada PT Gemilang dengan accounts payable di debit 3.300.000. Maka kita masukkan ke subsidiary ledger 3.300.000 di debit. Karena pada tanggal 18 di kredit 3.300.000 dan di debit pada tanggal 28 3.300.000, maka kita kurangkan. Hasilnya 0 di debit. Selanjutnya kita masuk ke contoh akhir subsidiary ledger accounts receivable. Untuk soal sama, tetapi bedanya di sini dengan rincian buku piutang dagang toko mawar sebesar 3.450.000. Kita langsung saja ke subsidiary ledger accounts receivable toko mawar. Di rincian buku piutang dagang toko mawar sebesar 3.450.000, maka kita masukkan ke subsidiary ledger accounts receivable. Tanggal 1 dengan explanation balance dan 3.450.000 ini kita masukkan ke balance di debit. Selanjutnya kita lihat di cash receipt journal pada tanggal 10. Situ terdapat toko mawar dengan sales di kredit 2 juta. Maka kita masukkan 2 juta ini di kredit di subsidiary ledger accounts receivable. Karena pada tanggal 1 balance di debit 3.450 dan pada tanggal 10 di kredit 2 juta, maka kita kurangkan. Hasilnya 1.450 di debit. Sekian apa yang saya sudah jelaskan di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.